Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini giliran kalian yang berzodiak Capricorn. Hai sobat-sobat Capricorn, saya ada Capricorn di ascendant saya, so kita sohib sesama elemen tanah ya. Ini adalah the hidden truth, apa yang mungkin tidak terlihat oleh para Capricorn, termasuk saya ya, walaupun itu cuma ascendant bukan zodiak, tapi it's okay. Kadang-kadang cross watching itu perlu juga dilakukan, kadang-kadang, okay? So kita buka aja ya kartunya. Ini nggak akan panjang ya, karena memang saya bikin nggak panjang, okay? Sip. Oke, so kayaknya cukup. Kita buka. Oh wow, good. Seven card. Kartu yang pertama ada the strength. Ada satu hal yang membuat kamu kuat, kalian para Capricorn. Kenapa? Karena selama ini ada hal yang nyangkut di kepalanya Capricorn, ada hal yang dilalui oleh Capricorn dan membuat kalian ngerasa, kok saya selemah itu sih? Enggak lah ya, Capricorn tidak selemah itu, kalian harus tahu itu. Kalian tidak selemah itu. So yang perlu kalian lakukan hanya balik lagi ke diri kalian, dan the strength ini ada loh di dalam diri kalian. So apapun itu sebenarnya bisa dilalui dengan adanya the strength. Itu berarti sebenarnya kalian kuat. Pun pada saat kalian nonton ini dan ngerasa, enggak deh kayaknya Mbak Lucy kayak banyak masalah, kayak banyak beban gitu kan. No, you are strong, kalian kuat. Dan ada hal-hal yang bikin kalian tuh sebenarnya jadi proses pembelajaran gitu ya. Oke, so apapun yang kalian alami saat ini, my dear Capricorn, karena ini timeless, so yang nonton ini pada saat ini berarti mungkin ini memang buat kalian, walaupun tidak resonate untuk semua. Sebenarnya kalian kuat. Oke, sebagai ascendannya Capricorn, saya juga kadang-kadang meragukan the strength ini ada di dalam kehidupan gitu. Tapi pas tadi kartu the strength-nya keluar dan saya ketawa sendiri dalam hati. Ya, nangis-nangis dikit mah nggak apa-apa, tapi sebenarnya kita kuat ya. Oke, sebentar saya harus menjawab. Jadi saya tutup sebentar ya. Nanti setelah itu saya mulai lagi sebentar ya. Hai Capricorn, balik lagi ya. Maaf, harus menjawab WA. Karena walaupun libur, saya punya kerjaan yang lain selain kerjaan kantor yang work from home gitu. Jadi tetap kerja. Biasalah ya, cari ceperan, cari sampingan. Oke, so selanjutnya ada Eight of Wands. See? Yang belum terlihat oleh kalian adalah kesempatan-kesempatan itu datang loh. Banyak banget datang ke kehidupannya Capricorn. Tinggal dua aja pilihan kalian. Anggap itu sebagai kesempatan atau anggap itu sebagai tantangan. Kalau positive thinking, kesempatan itu jadi kayak, oke, mungkin susah untuk dilalui, mungkin. Tapi belum dilalui kenapa udah bilang susah gitu kan. Ambil nih sebagai sebuah kesempatan. Kalau dianggap sebagai tantangan, ya udah persenjatai diri kalian dengan apapun yang jadi kemungkinannya bisa kalian hadapi gitu. Kalau saja seorang Capricorn mau berpikir secara deep, itu sebenarnya nggak ada masalah.
Yang ada cuma kepala kalian aja yang mikir ini itu gitu. Karena memang seorang Capricorn sangat sensitif, and it's like two into something gitu. Kalau begini terlalu di sini, kalau ke sana terlalu ke sana. It's something yang terlalu gitu. Nah, mungkin hal-hal tersebut yang perlu kalian siasati dengan bilang bahwa sudahlah, apapun ini anggap aja sebagai sebuah kesempatan, sebuah chance yang datang kita ambil gitu. Memang perlu ini, memang perlu the strength, memang ini perlu banget. Makanya saya bilang yang belum terlihat oleh kalian para Capricorn sebenarnya adalah itu. Hasrat untuk menganggap semua yang datang kepada kalian bukan it's like a trouble atau masalah, tapi sebuah kesempatan untuk melalui semua itu, apapun itu, betapapun mungkin itu susah, betapapun mungkin itu sulit gitu. Jangan dilihat kesulitannya dulu di depan. Lihatlah itu sebagai tantangan. Lihatlah itu sebagai kesempatan. Mau maju atau mundur memang tergantung kalian. Tapi kalau kalian mundur sebelum berperang dan kalian gak dapat apa-apa, buat saya sih lebih baik saya lakukan, kemudian gagal atau kalah dibandingin tidak melakukan apa-apa. Paling tidak ada kesempatan yang diambil dan paling tidak ada pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran di kemudian hari. Gitu. Kalau kalian bilang, Mbak Lucy sih gampang, soalnya dia kan pembaca tarot, bla bla bla. Enggak, hidup saya juga ruwet, hidup saya juga jungkir balik, asal kalian tahu. Ada masa di mana saya mau mundur, tapi kayak ada tembok di belakang sehingga saya nggak bisa mundur. Akhirnya mau nggak mau maju, gitu kan. Kalaupun tidak ada tembok di belakang, ada sungai atau ada jurang, gitu kan. Kadang-kadang pilihannya memang sangat sulit, makanya ada the strength di situ. So, di kehidupannya Capricorn, ini banyak yang datang. Dan ambil itu sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dari kehidupan. Ya, see? Yang selanjutnya bagus banget. Ace of Wands. Take that as a power that you can get. Ambil itu sebagai sebuah kesempatan, mempunyai power, kekuatan untuk melakukannya. So take your power back. Ambil kembali kekuatan kalian untuk menjalani semua itu. My dear Capricorn, nggak usah pikir terlalu macem-macem. Kalian boleh menganalisa, tapi jangan jadikan itu alasan untuk mundur atau balik badan gitu. Take your power back, ya. Dan dia temperance, ini yang saya bilang dari depan. Harus ada pertimbangan, menganalisa lebih dalam. Itu kan Capricorn banget ya kan, into something in deep gitu loh, yang kayak benar-benar deep, melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu. Tapi juga jangan jadikan itu alasan untuk takut untuk melakukannya. Kalian cukup keras kepala untuk melakukan banyak hal, my dear Capricorn. So, jadi lakuin aja. Terus kalau ada yang nanya di pojokan satu nanya, ntar kalau salah gimana? So what? Salah atau benar itu kan biasa di dalam kehidupan ini. Yang penting kalian lihat dulu dari depan resikonya nih mau kemana. Resikonya nih bagaimana kalau saya melakukan ini. Analisa, temperance, dipertimbangkan dulu. Kalau perlu, memang seharusnya diminimalisir kerugiannya. Atau yang jelek-jeleknya tuh diminimalisir gitu. Karena kecenderungan yang ada di Capricorn adalah ya udahlah, duit aja, lakuin aja gimana nanti gitu, lupa sama temperance. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Oke? Lanjut dengan the Fool. Yang kalian tidak tahu adalah ini bukan perjalanan baru. Semua yang datang ke kalian itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan sudah datang. Dan itu akan datang ngulang, karena cycle memang biasanya ngulang, ya kan, muter, balik lagi. So, nothing new, tidak ada yang baru. Semua ini sudah ada, pernah terjadi, pernah kalian alami.
Kalau kayak gitu kan enak. Tinggal, oh kalau kemarin saya milihnya begini, terus resikonya begini. Oke, kalau gitu saya memilih jalan yang lain, pertimbangkan lagi jalan yang lain. So, there is nothing new. Ini sudah ada, sudah pernah ada, dan akan ada lagi hanya karena memang cycle kehidupannya begitu. Ya, jadi bukan cycle yang baru, tapi yang memang sudah ada di kehidupan kalian, para Capricorn. Oke? Lanjut dengan Ten of Wands. Ini yang terjadi pada saat kalian udah nggak bisa mutusin karena kalian masih membawa beban-beban masa lalu ke masa sekarang. Kan belum selesai Mbak Lucy, ya udah selesaiin dulu. Makanya ngapain yang lalu belum selesai terus kalian pengen sesuatu yang baru, kan masih harus diselesaikan. So selesaikan, gak usah dibawa. Jangan dibawa masalah-masa lalu ke masa sekarang. Selesaikan, finish it, walaupun mungkin hasilnya tidak seperti yang kalian pikirkan atau kalian inginkan atau kalian harapkan, tapi tinggalkan semua yang memang harus ditinggalkan. Jangan bawa-bawa beban, karena masih banyak Capricorn yang membawa beban masa lalu ke masa sekarang. Sehingga apa? Sehingga susah langkahnya, sehingga susah memutuskan, sehingga the strength-nya harus muncul di kartu pertama hanya untuk bilang bahwa kalian kuat loh Capricorn. Oke? Sorry. So, nggak perlu lagi bawa beban-beban masa lalu ya Capricorn. Dan yang terakhir ada Queen of Cups. Ada banyak hal yang akan membantu kalian. Orang, keadaan yang membantu kalian dalam menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi. Kemudian ya, memang ada yang kalian pikir ini ngebantu tapi ada udang di balik batu, kayak di depan senyum tapi di belakang menyimpan sesuatu dan bisa akan melukai kalian gitu kan. Oke. Itu pikiran kalian, sekali lagi belum tentu kejadiannya kayak gitu, walaupun mungkin indikasinya ke situ. Tapi sekali lagi nggak usah seuzon ya, berpikirlah yang baik-baik aja, berprasangka yang baik-baik saja. Oke, Capricorn, lanjut dengan kartu yang selanjutnya. Ini dari The Oceanic Tarot. Oke. Ini mau? Ya, sebentar ya. Saya buka aja dulu ke situ. Apalagi yang terjadi di kehidupannya Capricorn? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wait. Sebentar. For Capricorn, please. Something for Capricorn. Hah? Kenapa? Nggak perlu banyak katanya. Nggak perlu banyak. Capricorn sebenarnya udah tahu, cuma stubborn. Astaga, sorry ya, itu pesennya kayak gitu. Kadang-kadang ya enggak lah. Iya sih. Kalau karena saya juga ada Capricornnya, kadang-kadang saya juga ngerasa stubborn banget ya. Kayak keras kepala banget gitu ya. Tapi kadang-kadang diperluin loh keras kepala. See? Ada Seven of Cups, ada possibility, ada banyak pilihan. Kan tuh saya bilang tadi, ada banyak yang datang. So, ada banyak possibility, ada banyak kemungkinan, ada banyak yang bisa dipilih oleh para Capricorn sekalian. Dan it's a good thing, it's really a good thing. Cuma kalian hanya perlu mengubah mindset kalian yang tadinya bilang, kayaknya jelek deh Mbak Lucy untuk dilakukan. Siapa bilang? Kalian belum melakukannya. Udah darknya aja yang ada di kepala gitu. Nah kalau kayak gitu terus, akhirnya jadi susah nanti untuk maju. Masih bawa-bawa beban masa lalu. Kalau masa lalu bikin salah, ya udah, nggak apa-apa, tinggalin aja, kita bikin yang baru. Walaupun belum ada perjalanan baru atau possibility baru atau cycle baru untuk kalian, tapi kemungkinannya, possibility-nya ada untuk yang udah terjalin ini, yang udah berjalan ini gitu loh. Iya kan? Kalau kalian mau nunggu sampai yang baru datang, sampai kapan? Ini
ini aja yang ada nih, sourcesnya yang ada, apanya yang datang ke kalian itu aja gitu. Nggak usah berpikir tentang sesuatu yang benar-benar baru. Ini aja diselesaikan dulu, nanti jadinya 10 of 1, bawa-bawa beban terus, ya kan? Terus ini ada apa lagi? Ambition. Ya, King of Sword, ambition. Memang ada ambisi dari kalian para Capricorn untuk merubah ini jadi kayak totally different, kayak the tower gitu ya, yang melompat 180 derajat berbeda dengan apa yang sedang kalian alami. Saat ini possibility-nya belum, tapi possibility yang lain ada, kesempatan yang lain ada, ya itu aja yang diambil. Bukan yang benar-benar baru, karena kalian belum menyelesaikan yang lama. So, selesaikan dulu yang lama. Oke? Terus ada self-reflection sih. The judgment, self-reflection. Oke, itu yang perlu dilakukan. Refleksi dulu ke dalam diri kalian. Apa yang perlu dibenahi? Oke, kalian ingin sesuatu yang baru, selesaikan dulu yang lama. Refleksi dulu kepada diri kalian, ngaca dulu. Apa yang sebenarnya harus diselesaikan dan itu belum selesai dan masih kalian bawa-bawa sampai detik ini. Itu dulu. Kalau ingin sesuatu yang baru, pembaharuan dan lain-lain, self-reflection. Ini yang diperlukan. Saya ngomongin The Tower nih, The Tower-nya datang. Ini kan yang kalian inginkan. It's like bener-bener totally different life yang kalian alami sekarang. Pengen banget berganti menjadi sesuatu yang bener-bener baru. Kartunya datang, berarti memang ada kesempatan untuk itu. Tapi sekali lagi, saya nggak melihat ini sebagai hal yang sekarang mesti kalian lakukan. Saya melihat ini sebagai next step. Yang itu dulu diselesaikan, yang lama dulu diselesaikan, 10 of 1-nya dulu jangan dibawa-bawa, dan ini akan datang sebuah pembaruan. Ini di sini sih tulisannya destruction, penghancuran ya. Jadi itu sebenarnya bukan penghancuran secara harafiah harus dihancurkan dulu, enggak. Sebenarnya gini, yang lama itu yang diselesaikan dulu, dan kalian bisa melompat ke yang berikutnya. Tapi iya, memang kalian harus melompat dari zona nyaman kalian. Zona nyaman yang membiarkan diri kalian baik-baik saja, sementara banyak hal yang belum selesai. Aduh, kayaknya pesan buat diri sendiri nih kalau ngomong kayak gini ya. Membuat diri kalian senyaman mungkin, padahal seharusnya kalian benar-benar harus lompat dulu dari zona nyaman, keluar dan selesaikan dulu sebelum kalian bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kalian inginkan di dalam dunia ini. Oke, saya bisa ngomong seperti itu karena ya sekali lagi hidup saya juga tidak baik-baik saja. Tapi ya menjalaninya ya dengan ya sudahlah gitu. Ya sudahlah, dijalani aja apapun yang terjadi. Oke. So next ada victory, sih ada keberhasilan. Tentu saja di depan ada keberhasilan. Makanya saya bilang ini adalah next step. Pada saat semua itu datang ke kalian dan harus kalian selesaikan satu persatu, the next yang kalian akan dapatkan adalah victory, kemenangan yang gilang gemilang di dalam kehidupan kalian dan apapun yang kalian inginkan. Okay? So Four of Pentacle security ini nih. Four of Pentacle kadang-kadang seperti pedang bermata dua yang saya lihat di bacaan tarot. Kenapa? Pada saat kalian bilang, saya nggak mau kehilangan ini, padahal harus terhilang. Karena ada beberapa bagian dari kehidupan kita yang memang nggak bisa terus menetap, tapi memang harus kita lepaskan. Dan itu yang terjadi, my dear Capricorn. Okay. Jika memang harus melepaskan apa yang harus dilepaskan, lepaskan. Sorry, saya tadi sempat
terdiam sedikit karena memang tidak gampang ya, tidak gampang. Security ini kan security ya, rasa secure itu di dalam diri kita itu agak emang membuat kita kadang-kadang nggak bisa memutuskan sesuatu karena takut, ketakutan itu. Oke, so yang terakhir ada King of Cup, understanding, mengerti bahwa segala sesuatunya ini memang terjadi sesuai dengan apa yang menjadi takdir kita semua. Oke, takdir kalian masing-masing ya. Walaupun sama-sama Capricorn misalnya, ya tidak sama lah jalan hidupnya. Tapi everything happen for the reason. Untuk hal-hal yang memang harus terjadi di kehidupan kalian masing-masing. Oke, so itu yang terakhir untuk tarotnya. Sekarang saya persilakan kalian menanyakan satu hal. Saya akan membacakan. Saya akan menjawab secara yes or no. Oke, yes or no? No. Enggak sih, enggak. So kalau memang tidak, itu berarti memang ada alasan untuk tidak ya. Inilah security tadi ya, rasa secure tadi yang harus kalian legowo aja ya. Jangan terlalu ngerasa insecure dengan keadaan gitu ya. Oke, so yang terakhir dari Monology Oracle card. 2. Oke, 2 ya, dia lompat 2. Yang pertama, bring love into the situation. Masukkanlah cinta ke dalam situasi ini, bring love to the situation. Kemudian balance spirituality and practically. Oke, make it a balance. Sama kayak ini tadi. Ada nggak? Oh, nggak ada balance. Oh, ada nih. The temperance, balancing. Ya, the temperance. Oke, balancing. Balance, hidup kalian mesti balance. Sama apa yang ingin kalian tuju, sama yang memang harus diselesaikan. Oke, so sekian aja bacaannya. Seperti saya bilang tadi, nggak panjang-panjang ya, my dear Capricorn. Saya harap kalian semua baik-baik saja, tetap berbahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Don't worry, saya akan selalu memberikan bacaan untuk 12 bintang ya. Oke, salam light angel and love. Bye.